Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan detik ini, di hari ke-10 di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih tergerak untuk melaksanakan ibadah puasa suci Ramadan dan seluruh rangkaian ibadah lainnya dengan penuh semangat. Semoga sampai dengan berakhir Ramadan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, inayah, hidayah dan istiqomah, sehingga kita dapat menyelesaikan semua rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan suci Ramadan memiliki keistimewaan yang teramat banyak, sehingga akan sangat rugi bagi kita apabila kita tidak memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita merasa bergembira menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasad kita untuk disentuh oleh api neraka. Oleh karena itu, mari momentum ibadah puasa dan seluruh rangkaian ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini tidak ada peningkatan dari hari-hari sebelumnya. Akan sangat rugi apabila kita melaksanakan ibadah hanya sebatas rutinitas. Karena bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan melipat gandakan semua amal ibadah yang kita lakukan. Sehingga wajar kalau kita sebagai umat Islam yang merasa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk antusias di dalam melaksanakan ibadah, baik itu ibadah yang sifatnya wajib maupun ibadah yang sifatnya sunnah. Di dalam bulan Ramadan ini juga memiliki berbagai macam keistimewaan. Salah satunya di bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam,
tetapi untuk umat manusia. Oleh karena itu, jangan sampai Al-Quran hanya kita jadikan sebagai pajangan di atas lemari kita. Kita biarkan berdebu, kita biarkan Al-Quran hanya sebagai hiasan semata. Namun, mari kita jadikan Al-Quran sebagai suatu pedoman hidup kita. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Kalau keseharian kita sama sekali tidak pernah menyentuh Al-Quran untuk kita baca, untuk kita tadabburi, untuk kita pelajari makna yang ada di dalam Al-Quran, dan selanjutnya kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sia-siakan. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, mengapa sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kita merasa senang dengan adanya bulan suci? Karena bulan suci Ramadan merupakan bulan maghfirah, bulan di mana Allah memberikan ampunan yang seluas-luasnya kepada hamba-hambanya yang ingin kembali, yang ingin bertobat atas segala hilaf, kesalahan dan dosa yang dilakukan di masa-masa yang lalu. Karena kita sebagai manusia pasti memiliki berbagai macam kesalahan, memiliki berbagai banyak dosa dan hilaf. Oleh karena itulah, kesempatan bulan suci Ramadan ini, mari kita manfaatkan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita, sehingga kehidupan kita di dunia yang sementara ini, yang sedang kita jalani saat ini, akan senantiasa selalu di dalam bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah tobat bukan masalah yang harus kita tunda-tunda, karena kita tidak tahu usia kita, apakah kita akan masih bisa bertemu dengan Ramadan di tahun depan, ataukah Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita menunda-nunda taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kita untuk menuju ampunan Allah, dan Allah akan menyiapkan surga yang luas surganya seluas langit dan bumi. Dan Allah memperuntukkan surga tersebut untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Bukankah tujuan akhir daripada ibadah puasa ialah ingin membentuk diri kita menjadi insan-insan yang takwa? Insan-insan yang takwa adalah insan-insan manusia yang senantiasa berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan segala perintah-perintah Allah, usaha semaksimal mungkin untuk menghindari
mencegah, menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kuncinya hanya dengan meninggalkan semua larangan Allah dan melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan kita akan tergolong menjadi orang-orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait dengan keutamaan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam lahu hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 di'fin." Qala Allah Ta'ala, illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sarabahu min ajli lis-siyami farhatani, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khalufu pamis-shaimi atyabu 'indallahi min rihi miski. Setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya, dan satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya, bahkan sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, itu untukku, aku yang langsung membalasnya. Ia telah meninggalkan syahwat, makan dan minumnya. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada aroma kasturi. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan Islam, serta selalu istiqomah, sehingga kita dapat menyelesaikan semua rangkaian ibadah puasa kita dan semua rangkaian ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya haturkan permohonan maaf, dan kepada Allah saya haturkan permohonan ampun yang sebesar-besarnya jika di sana sini terdapat hilaf dan salah. Semoga kita senantiasa selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berdoa agar kita senantiasa diberikan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, dan diselamatkan dari azab api neraka. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.